Sepak bola modern seringkali memaksa kita untuk percaya bahwa sebuah proses pembangunan tim membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun Arsenal menunjukkan bahwa kehancuran lawan bisa diselesaikan hanya dalam hitungan menit yang singkat. Di Emirates Stadium, sebuah pemandangan langka terjadi ketika sebuah tim papan atas tidak memberikan ruang sedikit pun bagi lawannya untuk sekedar bernapas atau menata barisan pertahanan. 27 menit adalah durasi yang biasanya digunakan pemain untuk melakukan pemanasan intensif. Tetapi bagi pasukan Mikel Arteta, itu adalah durasi yang lebih dari cukup untuk menyegel satu tempat di babak kelima Piala FA musim 2025-2026. Selama bertahun-tahun, kompetisi tertua di dunia ini sempat menjadi tempat yang gelap bagi publik London Utara. Sejak terakhir kali mereka merayakan gelar juara Piala FA yang ke-14, langkah Arsenal seolah selalu terhenti oleh tembok tak kasat mata yang sulit ditembus. Ingatan kolektif para pendukung setia The Gunners masih menyimpan luka mendalam saat mereka disingkirkan oleh Southampton pada tahun 2021, dipermalukan oleh Nottingham Forest setahun setelahnya, hingga takluk di tangan raksasa Manchester City dan Liverpool dalam 2 musim terakhir. Bahkan, bayang-bayang kegagalan dari kekalahan adu penalti melawan tim asuhan Ruben Amorim pada musim lalu masih menyisakan rasa perih yang nyata. Namun, kemenangan telak atas Wigan Athletic adalah sebuah anomali yang sangat indah sekaligus menakutkan bagi para pesaing. Donny Madueke membuka pesta gol pada menit ke-11 yang kemudian segera disusul oleh eksekusi tajam dari Gabriel Martinelli pada menit ke-19. Tekanan yang diberikan Arsenal begitu konstan dan menyesakkan hingga memaksa Jack Hunt melakukan kesalahan fatal dengan mencetak gol bunuh diri. Pesta tersebut akhirnya ditutup dengan manis oleh Gabriel Jesus yang mengunci kemenangan 4-0 tepat pada menit ke-27. Ini bukan sekedar kemenangan biasa. Arsenal secara resmi menjadi tim pertama sejak era Premier League didirikan pada tahun 1992 yang mampu melesakkan 4 gol hanya dalam waktu setengah jam pertama pertandingan di ajang Piala FA. Ada catatan emosional dalam gol yang dicetak oleh Gabriel Martinelli malam itu. Torehan tersebut menjadikannya pemain pertama Arsenal sejak era legendaris Ian Wright pada musim 1994-95 yang mampu mencetak lebih dari 10 gol di kompetisi Piala Domestik dan Eropa dalam satu musim yang sama. Statistik ini bukan hanya sekedar angka, melainkan bukti otentik bahwa Arsenal saat ini sedang berada di titik kulminasi performa terbaik mereka. Dengan posisi puncak di klasemen Premier League melalui koleksi 57 poin dan rekor sempurna di Liga Champions, mimpi untuk meraih quadruple kini bukan lagi sekedar khayalan, melainkan target realistis yang sedang diperjuangkan di bawah asuhan tangan dingin Mikel Arteta. Kemenangan destruktif atas Wigan Athletic ini sebenarnya menyimpan sebuah kisah tersembunyi tentang fleksibilitas taktik yang sangat tidak terduga. Di balik gemerlap skor 4-0 yang terpampang di papan skor, terselip sebuah keputusan berani dari Mikel Arteta yang melakukan eksperimen taktis di tengah situasi darurat. Penampilan impresif Donny Madueke yang menyisir sisi kanan lapangan memang mengundang pujian setinggi langit dari para pengamat, bahkan hingga mendapat apresiasi dari rekan sejawatnya seperti Cole Palmer di media sosial. Namun, perubahan peran yang dialami oleh Bukayo Saka adalah inti dari cerita yang paling menarik untuk dibedah pada malam tersebut. Keadaan tidak terduga terjadi saat sesi pemanasan ketika Ricardo Calafiori mengalami cedera. Situasi ini memaksa Arteta mengubah rencana permainannya secara instan. Bukayo Saka yang semula direncanakan duduk di bangku cadangan akhirnya masuk ke dalam starting 11. Menariknya, Arteta tidak menempatkan Saka di posisi sayap yang selama ini menjadi identitas utamanya, melainkan menariknya jauh ke tengah untuk bermain sebagai gelandang serang atau pemain nomor 8. Strategi ini terbukti sangat mematikan. Dengan bermain lebih sentral, Saka menjadi jauh lebih dekat dengan gawang lawan dan membuat pertahanan Wigan kehilangan titik referensi untuk melakukan penjagaan. Saka mampu bergerak sangat bebas, bertukar posisi dengan pemain sayap, dan menemukan ruang-ruang sempit di jantung pertahanan lawan. Arteta mengakui bahwa eksperimen ini adalah opsi yang sudah lama ingin ia coba dan kemungkinan besar akan terus digunakan di masa depan mengingat jadwal kompetisi yang sangat padat. Fleksibilitas peran Saka ini menjadi senjata baru yang sangat krusial menjelang laga berat di markas Wolves. Dengan Donny Madueke yang memiliki rekor gol luar biasa saat bertemu Wolves, ditambah peran baru Saka, Arsenal memiliki lebih banyak cara untuk menyakiti lawan mereka. Evolusi taktik ini menunjukkan bahwa tim asuhan Mikel Arteta telah bertransformasi menjadi kesatuan yang sangat dinamis, cair,
dan sangat sulit untuk diprediksi oleh pelatih lawan manapun. Setelah pesta gol dan keberhasilan eksperimen taktik di London Utara, kini seluruh perhatian publik sepak bola Inggris tertuju pada bola-bola undian yang akan diputar oleh pihak FA. Keberhasilan menembus babak 16 besar membawa Arsenal ke sebuah persimpangan jalan yang penuh dengan resiko sekaligus peluang sejarah. Hasil undian putaran kelima Piala FA musim ini menempatkan Arsenal dalam posisi yang sangat prestisius. Di tengah rontoknya beberapa raksasa seperti Manchester United dan sang juara bertahan Crystal Palace, The Gunners justru mendapatkan jalur yang relatif mulus untuk mengamankan satu tempat di babak selanjutnya. Pertemuan dengan Mansfield Town, klub dari kasta League One, adalah sebuah keuntungan taktis yang tak ternilai bagi Mikel Arteta. Secara teknis, Arsenal unggul dalam segala aspek, mulai dari kedalaman skuad hingga pengalaman di laga krusial. Keuntungan ini memungkinkan Arsenal untuk melakukan rotasi pemain, memberikan waktu istirahat bagi pelar utama tanpa mengorbankan kualitas permainan. Selanjutnya, menjaga momentum. Meraih kemenangan meyakinkan guna mempertebal kepercayaan diri tim sebelum memasuki fase perempat final yang lebih kompetitif. Keberuntungan Arsenal semakin terlihat nyata jika dibandingkan dengan nasib Manchester City yang harus berjibaku dalam duel berintensitas tinggi melawan Newcastle United. Di saat para rival harus menguras energi dan emosi dalam perang sesama klub Premier League, Arsenal memiliki ruang napas untuk mengelola kebugaran pemain mereka. Meski Mansfield Town sempat membuat kejutan dengan menyingkirkan Burnley, perbedaan level kompetisi tetap menjadi jurang pemisah yang besar. Di atas kertas, babak kelima ini bukan sekedar pertandingan bagi Arsenal, melainkan sebuah pernyataan kesiapan untuk membawa pulang trofi ke London Utara. Dengan hanya 2 kemenangan lagi menuju semifinal di Wembley, Arsenal kini menjadi kandidat terkuat yang paling diunggulkan untuk melaju tanpa hambatan berarti.